Ini, oke, Bang Guntur. Ini Bang Guntur. Bang Guntur, di dalam Al-Quran ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada, iya. Oke, dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya betul. Oke, berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada Iya, yang iya, iya. mengilahkan batu, Iya ada yang betul. mengilahkan hawa nafsu, betul? Iya, betul. Oke, apa itu diilahkan atau dituhankan? Diilahkan, ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'budu bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oke, tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia, berbagai Oke, macam model ada sesembahan. sebentar, ada nggak yang mengilahkan uang? Harta ada. Ada. Ada nggak Hmm. yang mengilahkan iblis? Kalau iblis ada, Oke, ada nggak yang orang yang mengilahkan manusia? ada. Ada. Oke, Eh, kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan? Apakah menganggapnya sang pencipta? dianggap sebagai pencipta. Oke, berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta. Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Hmm. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Ya, Apakah ada yang mengilahkan manusia? yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Oke, apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya, Oke, berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta. iya. Oh, berarti menganggap sang pencipta itu penciptaan, hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi. Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Oke, Allah. berarti orang yang mengilahkan uang menganggap uang pencipta langit dan bumi. Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus Di mana? diluruskan. Di mana coba? Di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa Bukan, menciptakan bukan. segalanya. Di Orang yang mana keyakinan ada seperti sebuah itu. keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh, terlalu jauh. Gini aja saya bantu. Penciptaan. Saya bantu dah. Gini Guntur, sebentar Guntur. Gini. Gini saya bantu, saya bantu. Maksud mengilahkan, maksudnya mengilahkan, mentuhankan, itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Tapi mengilahkan atau mentuhankan adalah sebuah perbuatan membuat dirinya diperbudak oleh sesuatu itu sehingga ia takluk kepadanya. Setuju nggak? Ya, setuju itu. Nah, jadi ketika Terus? orang mengilahkan hawa nafsu, dia membuat dirinya itu menjadi budak hawa nafsu tersebut. Ya, betul. Ya, betul. Ketika seseorang mengilahkan uang, dia membuat dirinya menjadi budak uang itu. Contoh, kamu mau Ya, nggak saya betul, kasih betul uang, itu. kamu lompat dari jurang. Kamu mau nggak saya kasih uang, Ya, kamu anu India. Artinya uang bisa membuat dirinya jadi budaknya. Paham? iya betul itu betul. Nah, dia Paham? takluk kepada uang tersebut. Ketika uang Iya, berbicara, dia siap. Siap, laksanakan. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya iya, mengilahkan. Nah, iya, sudah nah, benar. pesan saya malam ini kepada Anda Guntur, jangan kamu ilahkan Muhammad. Stop Siapa yang mentuhankan menghilangkan Muhammad. Muhammad? Siapa yang Oke, baik. menghilangkan Muhammad? Baik. Apakah kamu Siapa yang menghilangkan sebentar? Oke, Muhammad? saya buktikan kamu menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Gini, Oh, saya kasih mana gambar buktinya? kamu. Saya kasih gambar. Sebentar, teman-teman. Saya kasih gambarnya bahwa kalian itu mempertuhan atau mengilahkan Muhammad, menaklukkan diri kalian kepada Muhammad nih. Saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam, betul atau tidak? Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus kenapa itu?
betul. Betul atau tidak? Iya betul, itu kan atas perintah Tuhan kita Allah. Allah Saudara-saudara. memerintahkan kita untuk taat sama Muhammad. Sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, oleh bahasa Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Perhatikan. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan. Menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak? Mengilahkan iblis itu nggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya diganti nih, ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad, harus patuh kata Muhammad. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Sama nggak itu? Itu atas perintah Tuhan kita Allah. Iya, artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan, mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Tapi Allah menyuruh kita patuh taat kepada Muhammad. Berat ini. Ini dengar. Jadi dengarkan. Kalau ada orang dia masukin apel ke mulutnya, masuk ke perut, itu namanya makan, bener nggak? Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama. Definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Menurut Al-Quran, sebentar. Siapa Sebentar. Tidak, siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat, patuh sama dia. Baik. Dengar. Di depan ada apel. Saya makan. Disuruh makan atau disuruh apa? Dengar, ada apel. Iya. Saya kunyah apel ini. Krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang sebentar nih, ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Sebentar. Jangan disuruh. Perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Mengilahkan dia, betul? Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu enggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah, mau Udin kayak atau siapa gitu. Beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang Maha. Oh, berarti kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh Sang Pencipta. Iya, disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain?
disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad Oke, sallallahu alaihi berarti wasallam. artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh Oke, menghambakan diri kalau sama Muhammad. patuh, taat, takluk kepada Hmm. setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Patuh sama setan, sama Muhammad. Oh, Bukan setan. misal orang yang patuh sama setan, takluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu Udah, yang udah Bang, berhak tidur. hanya